Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Bapak Rahman. Bapak Ibu, kemarin saya kedatangan seorang tamu, Ibu Nur Hayati namanya, dari kota Purbalingga, Jawa Tengah. Ya, kami satu kota dengan beliau. Jadi beliau berkonsultasi kepada kami menceritakan bahwa sekitar tahun 2013 beliau mempunyai pinjaman di sebuah bank ya dengan fasilitas KPR. Jadi waktu itu dia mengajukan KPR untuk membeli sebuah rumah. Nah, KPR itu nilainya 60 juta rupiah. Kemudian diangsurin selama 3 tahun, lalu beliau take over ke sebuah bank pemerintah dengan fasilitas KPR dan nilai kreditnya naik menjadi 180 juta rupiah. Kemudian diangsurin sampai beberapa tahun dan akhirnya eh, kreditnya macet. Nah, kebetulan beliau eh, suaminya mengalami masalah di pekerjaannya sehingga tidak bisa melanjutkan eh, angsuran seperti biasanya. Nah, setelah beberapa tahun tidak mengangsur, tiba-tiba datang surat dari bank tersebut ya, dari bank pemerintah itu yang menyurati bahwa dalam isi surat itu ada SP1, SP2, SP3 gitu ya, beberapa surat gitu ya, di hari yang sama datang diberondong SP1, SP2, SP3 walaupun tanggal suratnya berlainan tapi dikirimnya bersamaan, diberondong SP1, SP2, SP3 dan surat pemberitahuan eksekusi. Nah, beliau diminta paling lambat tanggal 2 akhir bulan ini untuk bisa melunasi pinjamannya, atau bila tidak maka beliau akan diajukan ke kantor lelang gitu ya kira-kira. Sisa pinjamannya saat ini kalau nilai pokoknya tinggal 78 juta, tapi dengan bunga menjadi 120 juta ya, karena beberapa tahun nggak mengangsur ya. Nah, beliau menanyakan apa yang harus saya lakukan karena saat ini kami dengan suami sudah berpisah lama gitu ya, walaupun tidak bercerai tapi berpisah lama gitu. Dan saat ini beliau menyampaikan jangankan untuk mangsur, untuk menutup kebutuhan sehari-hari aja saat ini tidak mampu gitu. Saya menghela napas panjang, saya sedih tentu ya dengar cerita seperti ini. Cuman ada pembelajaran menarik yang harus saya sampaikan ke teman-teman agar ini menjadi pelajaran buat kita semua. Jadi Bapak Ibu, ketika kita dihadapkan dalam posisi seperti Ibu Nur Hayati tadi, untuk mengangsur saja sudah tidak mungkin, ya. Kemudian aset satu-satunya rumah yang dimiliki tersebut itu, yang juga buat jaminan. Nah, jangan biarkan eh, waktu berlarut-larut tanpa kepastian, tanpa perencanaan yang jelas. Tentu di satu sisi kita bisa memaklumi ya, mereka atau beliau mungkin untuk melunasi pinjamannya dengan menjual aset masih sayang gitu ya, karena tentu pertanyaannya kalau dijual saya mau tinggal di mana seperti itu. Nah, ini yang pemikiran keliru ya. Jadi bila memang dirasa sudah tidak lagi mampu mengangsur, ya pertimbangan untuk menjual aset gitu. Sekalipun itu rumah satu-satunya yang ditempati, sekalipun itu satu-satunya tempat berteduh gitu ya. Tapi kita harus realistis. Kita pinjam di bank ya, bukan pinjam uang di saudara atau di mertua yang bisa tarsok gitu, nggak bisa gitu. Ini kan bom waktu yang pasti meledak kapanpun. Coba bayangkan 7 tahun menunggak,
tanpa ada tidak ada pergerakan angsuran, tidak ada komunikasi dengan bank. Dan ini menurut saya banknya udah bagus banget ya, baik hati banget gitu. Coba di BPR swasta pasti lain ceritanya. Nah, ada BPR yang ya karena bukan punya pemerintah, mereka punya pribadi, bisa mengambil tindakan-tindakan sepihak yang kadang ya tidak sesuai prosedur gitu, atau mungkin juga tekanannya jauh lebih dahsyat gitu. Nah ini untung di bank pemerintah yang relatif tekanannya lebih lunak gitu ya. Nah kita lanjutkan. Jadi dalam kondisi seperti itu jual asetnya, segera tawarkan walaupun saat itu tidak ada tekanan bank, walaupun saat itu bank tidak sedang mengusik atau tidak ada surat sekalipun, tidak ada penagihan, jangan biarkan ya. Karena saya sudah sampaikan berulang-ulang, kalau sampai dilelang, satu, reputasi, kerugiannya satu, reputasi. Kedua, pasti yang namanya lelang harganya di bawah harga pasar. Ketiga, pokok bunga, denda dan biaya-biaya lain akan dipungut semua kalau itu melalui mekanisme lelang. Nah, padahal kalau kita bisa jual sendiri, kita bisa menjual dengan harga pasar wajar ya. Apalagi beliau sampaikan pasaran rumahnya sekarang dia 500 juta. Sebenarnya kalau kita mau realistis berhitung, coba Ibu Nur Hayati ini sebenarnya udah untung ya, beli rumah dibeliin bank ya, banknya nggak dicicilin. Sekarang koreksi harga rumah tersebut sudah tinggi ya. Memang investasi di properti itu kalau beruntung, membeli properti yang strategis, yang nilai pertumbuhannya di daerah tersebut bagus, itu memang menguntungkan. Bayangkan tahun 2013 dia ambil kredit 60 juta, katakan dia untuk renovasi dan sebagainya jadi 100 juta saat itu ya misalnya, kemudian diangsurin saat ini kreditnya setelah di top up kreditnya jadi 160 juta, kemudian setelah diangsurin sekarang pinjamnya tinggal 76 juta, kalau dengan bunga 120 juta. Andaikan Ibu Nur Hayati ini saat itu sebelum ada kejadian ini ya, disurati dan ancaman lelang, andaikan dijual dengan harga, nggak usah harga pasar lah, katakan jual 400 atau 450 juta, melunasi dinego dengan banknya mungkin dilunasi dengan 80 juta aja cukup. Beliau masih ada kelebihan uang, kalau dijual murah-murahnya 400 juta, dia masih punya uang kelebihan 320 juta. Nah, 320 juta mungkin beliau masih bisa dapat rumah lagi. Ya tentu RSS ya gitu ya. Beli cash, tidak perlu kredit, dapat rumah ganti kan. Nah, sekarang baru disadarin setelah kami jelaskan, baru menyesal gitu. Nah, sekarang tentu kan menjadi harus buru-buru untuk mendapatkan uang untuk melunasi sekitar 80 jutaan itu. Tentu dia nggak akan mudah, apalagi waktunya cuma tinggal sampai akhir bulan gitu. Nah ini yang kenapa peristiwa ini saya angkat buat pembelajaran. Bila Bapak Ibu dalam kasus yang sama seperti Ibu Nur Hayati ini, jadi ketika bank seperti macan yang sedang tidur, itu bukan berarti kita mengosek-osek mukanya macan biar kaget, jangan. Tapi pikirkan bahwa macan itu pasti bangun gitu. Sedangkan kita ada di dekat macan itu dan kemungkinan besar akan diterkam kalau macan itu bangun. Ya segera menghindar gitu. Caranya gimana? Jual segera asetnya. Tidak perlu menunggu banknya bergerak, tidak perlu macannya bangun. Jual asetnya, sampaikan dengan baik-baik bahwa kami akan melunasi dengan cara menjual aset dan minta nego dengan keringanan, pembebasan denda dan sebagian bunga. Pasti bank akan bijaksana. Karena iktikat baik kita yang datang tanpa harus diancam atau ditagih gitu, pasti akan dihargai. Kayak gitu ya Bapak Ibu. Semoga bermanfaat. Kita jumpa lagi di cerita-cerita yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.